tunjangan kedatangan dan kepulangan. Pokoknya kalau udah pakai tunjangan kedatangan dan kepulangan itu udah coverage banget ya teman-teman. Tunjangan kedatangan tuh biasanya selama 2 minggu di sana kalian tuh dikasih uang sekian plek untuk kalian bisa beradaptasi di sana. Beasiswa yang bernilai ratusan juta rupiah ya teman-teman ya. Pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Duelog. Semoga developers semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tentang di sini tuh aku tuh pengen teman-teman itu kenal lebih dekat dengan beasiswa Chevening. Nah, beasiswa Chevening ini kan semuanya di cover, semuanya tanpa terkecuali gitu ya. Jadi aku tuh pengen banget untuk kayak nge-review gitu lah ya, nge-review beasiswa Chevening ini seperti apa sih gitu. Jadi kita ini di sini akan kenal lebih dekat bagaimana itu sistem beasiswa Chevening, terus itu coverage-nya apa aja, terus itu syarat-syaratnya apa aja. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tuntas ya teman-teman ya. Yuk langsung aja. Dan sebelum teman-teman itu lanjut, silakan untuk klik subscribe-nya dulu ya, biar aku nanti semangat untuk terus memberikan informasi beasiswa sama teman-teman semua. Oke, langsung aja. Nah, teman-teman, beasiswa Chevening ini adalah beasiswa pastinya dari pemerintah Inggris. Dan beasiswa Chevening ini tuh beasiswa yang bernilai ratusan juta rupiah ya teman-teman ya. Pokoknya beasiswa ini tuh keren banget, sama aja kayak beasiswa LPDP, beasiswa AAS gitu, ini keren banget ya teman-teman. Nah, beasiswa ini adalah program beasiswa internasional pemerintah Inggris yang didanai oleh Kantor Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan serta organisasi mitra Inggris. Dan ini ya khusus untuk master degree. Jadi untuk teman-teman yang pengen S3 itu nggak bisa, pengen S1 juga nggak bisa. Jadi ini khusus untuk S2. Dan aku baru tahu karena aku tuh dulu tuh nggak search banyak. Pokoknya aku tuh dulu tuh setelah lulus, nggak tahu lah aku tuh kayak mana ya dulu S1 ya. Pokoknya nyesel banget ya pokoknya. Jangan seperti aku ya teman-teman yang menyesalnya tuh sampai sekarang nggak berkesudahan penyesalan aku tuh. Karena ada tingkat aku yang memang mereka tuh di bawah aku tuh nyaranin mereka untuk explore lebih. Exchange student lah teman-teman. Exchange student itu tuh banyak banget peluangnya ya teman-teman ya. Pokoknya jadi ke situ kan jadinya, karena aku tuh nggak pengen teman-teman itu kayak aku gitu, kayak aku yang cuman kuliah pulang, organisasi ada, aku ikut satu organisasi tapi itu juga nggak mendalami banget. Kayak padahal aku tuh posisinya aku tuh udah high banget loh di tingkat provinsi, tapi aku tuh tidak mendalami. Kayak apa ya, ya kayak gue tuh ngapain sih kayak gitu nggak jelas banget. Pokoknya yang penting IPK gue tinggi gitu. Nah ternyata teman-teman itu tuh nggak menjamin juga, karena pengalaman juga itu diperlukan gitu. Dan kemampuan lobbying, public speaking itu juga diperlukan ketika kita nanti interview beasiswa, ketika nanti kita kerja, interview kerja, atau ketika kita nanti mengerjakan pekerjaan kita. Jadi kita butuh itu semua ya teman-teman. So jangan seperti aku. Jadi teman-teman silahkan explore. Untuk exchange student sudah aku kasih tahu exchange student yang bisa kamu coba. Baik itu sekarang kalian masih kuliah, masih SMA, atau juga sudah bekerja. Jadi jangan sampai kayak aku yang waktu S1 itu kayaknya nggak guna banget sih gue gitu. 7 semester sih aku nggak nyampe 7 semester, makan kayak berapa semester gitu ya. Dan IPK aku tuh cukup lumayan karena aku anak beasiswa, so aku tuh harus cepet lulus. Jadi kayak gitulah pokoknya. Aku tuh nyesel banget lah pokoknya. S1 aku tuh kayaknya cuma 3,5 tahun terus belajar aja, nice gitulah pokoknya. Jadi jangan kayak gitu lah ya teman-teman ya. So aku tuh baru tahu kalau ada beasiswa Chevening. Sedih banget ya aku ya. Oke, jadi teman-teman, beasiswa ini khusus untuk S2 ya. Dan ini untuk dan ini banyak pilihan universitasnya juga, seperti kayak Cambridge University dan lain-lain ya teman-teman. Jadi ini tuh biasanya keren banget beasiswanya. Oke, pelamar dari Indonesia itu bebas pilih program studi, tapi sangat baik, sangat diterima baik gitu ya sama pihak Chevening kalau teman-teman itu apply di bidangnya. Aku kasih tahu ya, kayaknya mereka tuh kayak bakal memberikan jalur khusus gitu bagi teman-teman yang apply di field ini gitu ya. Satu, climate change, yang kedua ekonomi, yang ketiga energy, kemudian finance, kemudian foreign policy, kemudian foreign policy governance, kemudian ada public sector, kemudian ada public sector management, science dan teknologi. Jadi itu memang masuk SDG semua nggak sih teman-teman? Nah, jadi kalau misalkan di bagian ini ya teman-teman, mencong nih kerudung aku. Ini sebenarnya udah setengah 6 gak sih teman-teman ya?
Sebenarnya aku tuh udah kesorean ya ngambil video ini, karena aku tadi ngambil video di Instagram, maksudnya untuk feed Instagram aku. So kalau teman-teman mau informasi-informasi beasiswa yang kayak masih buka sekarang-sekarang ini, karena kalau aku tuh bikin konten untuk di YouTube itu tuh need time banget ya teman-teman. Maksudnya kayak apa ya, perlu panjang gitu loh, karena impossible banget kayak cuma 1 menit gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau informasi-informasi beasiswa yang sedang dibuka sekarang di luar negeri, jadi silahkan follow Instagram aku, nanti di situ ada reelsnya, nah dilihat aja teman-teman reelsnya ya. Oke, lanjut. Kita langsung ke cakupan biaya ya teman-teman. Di sini cakupan biayanya yaitu tunjangan kedatangan dan kepulangan. Pokoknya kalau udah pakai tunjangan kedatangan dan kepulangan itu udah coverage banget ya teman-teman. Tunjangan kedatangan tuh biasanya selama 2 minggu di sana kalian tuh dikasih uang sekian plek untuk kalian bisa beradaptasi di sana. Terus juga kayak beli apa ya, beli baju, beli make up aja, baju aja ya. Kayak mungkin kalau nggak ada kasur, beli kasur, mungkin kalau nggak ada di hostelnya ya teman-teman, atau nggak ada di flat, atau kalau di luar negeri, kalau di India ya namanya hostel atau flat ya. Tapi kalau di Eropa sana namanya itu bukan itu, tapi apartemen gitu. Oke. Ada juga sih sebenarnya di India apartemen. Dan kalau kita di Indonesia apartemen itu lebih ke kayak apa ya, high class gitu nggak sih? Padahal mah apartemen itu bagi orang, kalau di India ya, bagi orang-orang yang memang nggak punya rumah gitu, ngekos gitu. Oke, lanjut. Kemudian juga tunjangan kepulangan. Nah, pas pulang kalian dari dari Inggris itu, kemudian pulang ke Indonesia. Nah, itu nanti kalian akan diberikan uang tunjangan kayak kalian untuk beradaptasi kembali lagi di Indonesia. Keren banget nggak sih? Kemudian ada cak biaya kuliah, pasti dong, tuition fee. Kemudian ada itu tiket pesawat PP, aduh pasti banget. Kemudian juga ada biaya pengurusan visa. Kalau anak beasiswa sih biasanya pasti visa ya. Kemudian tambahan dana untuk melakukan tes TB. Kemudian juga ada tunjangan biaya hidup bulanan dan uang akomodasi. Jadi kalau teman-teman itu akomodasi dari kampus ke flat kalian itu atau ke apartemen kalian itu sekian gitu. Nah, itu nanti akan ada tunjangannya dari Chevening. Kemudian juga ada dana perjalanan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan Chevening. Karena for your information, karena dari beasiswa Chevening ini suka ada kayak conference, terus juga suka ada kayak pertemuan-pertemuan, meeting-meeting dari member-member Chevening itu sendiri. Nah, nanti kalian tuh akan dibiayai oleh si lembaga beasiswa Chevening ini gitu ya. Lanjut, ini aku kasih tahu secara singkat ya teman-teman, karena aku belum sholat asar. Oke, lanjut ya. Ini syarat umum. Di sini ada aku kasih tahu syarat umumnya. Ini yang mesti banget teman-teman itu penuhi gitu. Yang pertama, oh iya teman-teman. Jadi di syarat Chevening ini tidak perlu IELTS ya. Berkali-kali aku bilang di Chevening gak ada IELTS sama sekali. Jadi bagi teman-teman yang mau S2 ke luar negeri tapi nggak punya IELTS, ini tuh boleh banget untuk dicoba, karena ini tuh nggak pakai IELTS, nggak pakai TOEFL, terus juga cuma esai aja. Jadi teman-teman bisa banget untuk tanya esainya ke aku untuk proofreading. Silahkan DM Instagramku atau DM Instagramnya komunitasku ya. Oke, yang pertama yaitu warga negara Indonesia, warga negara yang memiliki syarat Chevening, yaitu Indonesia adalah termasuk dari negara yang bisa mendaftar Chevening. Kemudian kembali ke negara asal minimal 2 tahun setelah beasiswa berakhir. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman itu sudah selesai studinya, itu you have to go back to your country teman-teman. Jadi nggak boleh tinggal di sana dan nggak boleh nyangkut ya teman-teman ya di negara yang kalian di Inggris ini, karena ini khusus Inggris ya. Di Inggris ini kalian nggak boleh nyangkut gitu. Nanti kalau kalian nyangkut di sana, nanti kalian tuh bakal ada surat cinta lah dari Cheveningnya gitu, untuk kalian tuh diminta untuk pulang ke Indonesia. Dan kalau nggak pulang-pulang, ya ada konsekuensinya lah ya pasti. Oke, jadi harus 2 tahun dulu ya pulang ke Indonesia minimal itu. Kemudian kalian tuh harus selesai S1 gitu, atau kalian itu memang sudah sarjana lah ya, sarjana apapun itu, pokoknya sarjana S1. Kemudian pengalaman kerja nih teman-teman minimal 2 tahun. Nah, aku pikir beasiswa Chevening ini bisa juga untuk fresh graduate. Bisa nggak sih? Bisa aja mungkin ya untuk fresh graduate, but untuk kalian yang memang sudah pernah bekerja dan mungkin sambil bekerja sambil kuliah gitu ya, nah ini bisa banget buat kalian yang seperti itu. Tapi kalau kalian nggak seperti itu ya, kalian kalau fresh graduate kayak aku, fresh graduate fresh banget, pokoknya fresh from the oven,
ya kalian nggak bisa daftar. Kayak aku kemarin tuh saya nggak bisa daftar lah. Orang aku tuh cuman 1 tahun aja kok ngajar di salah satu lembaga, dan itu tuh nggak masuk ke dalam kriteria dari Chevening itu sendiri gitu. Jadi teman-teman yang mau daftar Chevening itu harus minimal punya pengalaman kerja itu 2 tahun. So make sure that you have 2 years of experience of job experience, work experience gitu ya. Oke. Kemudian mendaftar ke 3 universitas dan mendapat LOE paling lambat 13 Juli 2023. Nah, ini kan dibukanya 2 Agustus sampai dengan 1 November 2022. Nah, itu masih panjang banget teman-teman, dan bisa banget teman-teman itu untuk tonton video aku yang ini. Jadi sambil mendaftar beasiswa Chevening, teman-teman juga bisa sambil langsung belajar IELTS gitu ya. Jadi ada apa ya? Action plan-nya. Jadi aku udah bikin kemarin tuh action plan-nya yang bisa teman-teman itu coba gitu ya. Nah, teman-teman, apa lagi ya? Ini nih. Oh ya, ntar dulu. Oke, mendaftar 3 universitas. Nah, 3 universitas itu kalian tuh udah dapet LOE unconditional. Itu unconditional ya teman-teman. Itu unconditional itu paling lambat 13 Juli. Jadi LOE-nya unconditional, bukan LOE conditional atau ya bukan LOE conditional lah pokoknya, yang kalian harus upload to GMAT or GRE or anything else gitu ya. Nah, kalau misalkan 3 universitas ini kalian itu masih belum, misalkan 3 universitas ini kalian tuh udah daftar, but nggak ada yang nerima kalian. Nah, kalian tuh masih punya 2 lagi. Jadi kalian tuh daftar 5 sekalian gitu, 5 universitas. Jadi nanti 2 universitas ini adalah sebagai cadangan kalian. Kalau kalian nggak terima di 3 universitas ini, maka salah satu dari 2 universitas ini, kalaupun nggak terima, itu nanti kalian hubungin dari pihak Cheveningnya gitu, Cheveningnya gitu. Jadi hubungin mereka bahwa belum ada kampus yang bisa menerima kalian. Nah, nanti kemungkinan nih ya, aku nggak tahu sih seperti apa, kemungkinan akan diarahkan atau kemungkinan akan di-extend time-nya untuk kalian bisa apply ke kampus yang memang masih buka pada saat itu gitu ya teman-teman. Dan kalau menurut aku sih impossible juga kalau misalkan dari 3 atau 2, jadi kan 5 ya, 5 universitas yang memang tidak bisa menerima kalian ketika kalian memang memenuhi syarat yang mereka inginkan gitu. Jadi teman-teman, di sini memang Chevening itu tidak memiliki IELTS ya. Ini di jam 5:30. Jadi Chevening itu tidak memang mengharuskan kalian punya IELTS, tapi kalian harus punya IELTS itu untuk kalian nanti mendaftar ke universitas. Karena universitas di Inggris itu wajib banget punya IELTS. So aku di action plan aku di action plan itu tuh bilang kalau kalian tuh harus belajar IELTS dari sekarang, bukan nanti atau tapi gitu. Enggak ya, nggak pakai nanti dan nggak pakai tapi. Teman-teman belajar IELTS dari sekarang, meskipun Chevening nggak pakai IELTS, karena ke kampusnya iya harus pakai IELTS loh gitu. Dan ada sih beberapa kampus yang memang tidak harus pakai IELTS gitu. Jadi ya kalau menurut aku sih IELTS itu penting juga loh gitu ya. Oke, udahlah. Kemudian di sini aku kasih tahu dokumen yang dibutuhkan ya. Ini kan tadi kan syarat umum, ini dokumen-dokumen yang harus kalian penuhi ya teman-teman ketika kalian mendaftar di beasiswa Chevening itu. Yang pertama itu paspor dan KTP. Jadi harus punya paspor dan harus punya KTP. Kemudian ada ijazah dan transkrip nilai, dan itu tuh udah udah diterjemahin ke dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nggak usah, aku nggak tahu pakai terjemah tersumpah atau enggak, kayaknya enggak deh, enggak ke penerjemah tersumpah. Jadi kalian terjemahin sendiri di Google aja, oke? Kemudian ada 2 reference letter. Jadi reference letternya itu cuma 2, biasanya ada 3 ya, ini cuma 2. Kemudian ada biografi singkat kalian itu. Kemudian ada esai dengan tema yang telah pihak pemberi beasiswa tentukan. Nah, kalian bukalah website dari Chevening itu. Nanti linknya aku kasih di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalian klik, kemudian kalian lihat syarat-syaratnya apa aja. Seperti apa sih sebenarnya beasiswa Chevening ini? Esainya apa sih? Bukan syarat-syaratnya ya. Esainya apa sih? Apa sih namanya itu? Judul esainya gitu. Nah, proofreadingnya lagi-lagi kalau mau sama aku boleh, sama yang lain juga nggak apa-apa sih. Oke, kemudian LOE. Nah, inilah yang harus kalian punya untuk mendaftarkan beasiswa Chevening. So, teman-teman, di list dari sekarang, dicoba dari sekarang gitu. Tapi kalau kalian nggak ada minimal kerja 2 tahun, ya ini ada surat keterangannya loh. Surat keterangan kalian tuh kerja minimal 2 tahun gitu. Jadi, kalau kalian belum punya, ya jangan coba beasiswa ini karena useless aja gitu. Jadi, ini untuk teman-teman yang memang sudah bekerja selama 2 tahun.
Oke teman-teman, itu tadi kenal lebih dekat dengan beasiswa dari Chevening ya. Ini fully funded ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan aku mohon maaf kalau aku ada salah karena tadi banyak banget belimet salah ya teman-teman ya. So I am so sorry, dan aku doain bagi teman-teman yang memang sedang mendaftar beasiswa Chevening atau beasiswa LPDP yang sedang dibuka, atau beasiswa SSGP atau beasiswa GKS atau beasiswa Swedia atau beasiswa apapun, anything, dan di negara manapun, di country manapun, di negara manapun, di field apapun, semoga mendapatkan putusan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Thank you teman-teman. Thank you very much for watching. See you for the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.